Untuk mengetahui prospek komoditas dan rekomendasi sepekan, kita telah terhubung dengan Eko Budi Prasetyo, Kepala Cabang Palembang Rifan Finansindo Berjangka. Ya Pak Eko, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibanding kemarin? Baik, selamat sore. Untuk transaksi komoditi emas hari ini, ya itu dibuka di harga 1.807 per troy ounce, naik tipis dari harga penutupan kemarin itu di harga 1.805 dolar per troy ounce. Hari ini sempat naik ke 1.812, ya kemudian tadi di jam 2 itu harga ada di 1.810. Harga emas pada fase konsolidasi terbatas, ya setelah 1 minggu 2 minggu terakhir mengalami koreksi penurunan yang cukup dalam itu di 1.750-an. Kemudian saat ini harga emas sudah mulai stabil, ya di harga di atas 1.800 per troy ounce. Untuk data yang ditunggu-tunggu oleh pasar itu ada data perubahan harga barang dan jasa, kemudian juga statement dari Ketua The Fed Powell antara hari Rabu dan Kamis yang akan memainkan peran kunci dalam menentukan langkah selanjutnya bagi dolar. Secara tren harga emas terus merangkak naik, ya sempat tembus di resisten 1.820. Kemudian apabila 1.820 ini disentuh, itu akan menuju ke resisten di 1.230. Ya, di mana harga resisten yang sempat dicapai untuk tahun ini itu di 1.916. Oke. Ya, jadi emas optimis akan terus merangkak naik, ya apabila apalagi saat ini dipicu oleh penyebaran varian COVID yang terus membebani harga minyak mentah. Ya, jadi secara global masalah COVID ini masih jadi satu problem dunia global, sehingga ini akan memicu untuk permintaan emas sebagai aset safe haven itu akan terus berlanjut, sehingga tren harga emas masih optimis untuk kuat di atas 1.800, bahkan bisa mencapai di harga 1.900. Ya, Pak Eko, seperti apa Gitu, rekomendasi Anda untuk investasi emas jangka menengah? Untuk menengah, tetap trennya masih naik, ya, karena secara fundamental itu juga masih positif untuk emas, ya. Jadi untuk jangka menengah terdekat yang bisa dicapai itu di harga 1.850 per dolar per troy ounce. Ya, rekomendasi terbaik Anda kira-kira mana pilihan terbaik di antara emas, Olen atau CPO, Pak Eko? Oke, untuk di berjangka, ya, ini ada dua kenaikan harga yang cukup signifikan, ya. Ini antara emas dan CPO, ya, crude palm oil. Ya, kita tahu CPO ini juga harganya terus membaik, ya. Bahkan 1 bulan terakhir itu kenaikannya sampai 15,6%, ya. Dalam sepekan itu naik 1,38%. Ini karena dipicu juga oleh pemangkasan biaya masuk dan pajak ekspor di India, ya. Ini yang menjadi pengatur harga CPO. Tapi tetap, ya, untuk optimis harga emas masih jadi satu primadona, ya, di komoditas, sehingga menurut saya, ya, investasi yang masih menjanjikan, ya, artinya masih bagus prospeknya di saat pandemi seperti ini. Ada banyak faktor-faktor yang memang memicu kenaikan harga emas cukup tajam. Ya, saya sarankan untuk di produk
emas. Oke, baik. Terima kasih informasi dan analisanya, Bapak Eko Budi Prasetyo. Ya, pemirsa demikian tadi Eko Budi Prasetyo, Kepala Cabang Palembang Rifan Finansindo berjangka.